Halo Sobat Baper sekalian, apa kabar? Kita jumpa lagi di episode ke-22 pada hari ini. Dan kembali kita masih melanjutkan pembicaraan kita mengenai kanker pada saluran cerna. Dan saat ini kembali kita ditemani oleh Dr. Wifanto, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif, yaitu bedah yang mengurus tentang semua hal yang terjadi pada saluran cerna. Apa kabar Dr. Wifanto? Baik, Prof. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Iya. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan juga Sobat Baper dan keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjutkan bincang-bincang tentang kanker pada saluran cerna ini. Iya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana faktor resiko, pencegahan, kemudian gejala awal, bagaimana mendeteksi dini. Nah, kalau sudah terdiagnosa, apa yang harus dilakukan oleh pasien? Atau mungkin bisa diceritakan tentang secara singkat pengobatan dari kanker saluran cerna ini dan apa yang kira-kira akan selama ini menakutkan untuk pasien dapat diklarifikasi bahwa itu adalah apakah memang menakutkan atau itu adalah sesuatu yang memang bisa kita hadapi bersama. Silakan Dr. Wifanto. Ya, terima kasih Prof. Kalau kita sudah terdiagnosis untuk kanker usus besar, biasanya kita akan melakukan tahapan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan CT scan ataupun pemeriksaan MRI untuk melihat seberapa jauh keterlibatan kelenjar getah bening maupun perluasan dari kankernya. Setelah itu biasanya dokter akan menentukan pengobatan yang akan diberikan. Tapi kan kita juga harus melihat pada organ-organ yang jauh ya. Karena seringkali kan kanker kan suka jalan-jalan kemana-mana gitu ya kan. Betul sekali Prof. Jadi Sobat Baper bahwa dalam CT scan maupun MRI itu bisa kita lihat apakah ada penyebaran juga ke organ yang jauh, yang biasanya kanker usus besar ini adalah penyebarannya ke hati. Jadi hati menjadi tempat yang pertama. Tempat yang pertama banyak dilibatkan pada kanker saluran cerna ini ya. Nah, pengobatannya bagaimana? Nah, untuk pengobatan biasanya kita memiliki 3 pilar. Untuk pilar pertama yaitu pembedahan pada stadium dini, biasanya itu bisa kita langsung lakukan pembedahan untuk mengangkat tumor dan kelenjar getah bening. Pilar yang kedua kita kenal dengan radioterapi. Jadi itu terutama untuk tumor-tumor di rektum atau dekat dengan lubang pembuangan. Pada kondisi tertentu itu diperlukan untuk melakukan penyinaran untuk membatasi sel-sel kanker yang ada. Pilar ketiga yaitu kemoterapi. Tentunya itu bisa diberikan sebelum operasi maupun sesudah operasi sesuai dengan stadium yang kita temukan, Bro. Jadi Sobat Baper sekalian, mungkin kesimpulannya adalah bahwa pengobatan pada kanker saluran saluran cerna khususnya pada usus besar ini sangat dipengaruhi oleh stadium ya. Iya. Nah, berbeda-beda kapan, tapi intinya ada 3 pengobatan kelihatannya tadi ya. Iya. Bedah, radiasi, dan terapi sistemik. Salah satunya adalah kemoterapi. Dan kapan digunakan bedah, kapan radiasi dulu atau kapan kemoterapi atau terapi sistemik dulu sangat tergantung pada stadiumnya ya kan. Demikian Sobat Baper sekalian. Nah kemudian ada yang ditakutkan oleh para Sobat Baper sekalian adalah kalau dipasang stoma, dipasang lobang di perut gitu. Itu gimana? Kapan dilakukan dan sebenarnya seberapa ngeri gitu loh. Dan apakah mungkin ditutup atau tidak? Iya, memang ini. Dan tujuannya apa sebenarnya ada dibuat lubang di perut itu? Iya,
Terima kasih. Memang untuk pembuatan stoma ini biasanya pada kondisi tertentu. Tidak selalu jadi Tidak ya. selalu. Biasanya kalau kita lakukan tindakan pembedahan itu ujung-ujung usus ini dipersiapkan untuk disambung. Nah, pada kondisi tertentu ujung ususnya tidak baik untuk disambung. Misalnya adanya banyak kontaminasi kotoran ataupun ada peradangan di dinding ususnya, sehingga pada kondisi itu tidak bisa dilakukan penyambungan pada tahap yang sama. Kita alihkan dulu sementara. Ke perut. Iya. Untuk saluran pembuangan ya. Iya, untuk pembuangan. Ada juga pada kondisi tumor-tumor usus yang rendah atau dekat dengan lubang dubur, di mana secara teknik Nggak mungkin nyambung ya. ya sulit untuk dilakukan penyambungan, dan itu dilakukan pembuatan Yang kantong permanen ya. permanen. Jadi ada dua macam lubang di perut ya, tadi atau kita sebut kolostomi ya. Iya. Ada yang permanen, ada yang sementara untuk mengatasi gejala ya. Iya. Atau menyalurkan Mengalihkan pembuangan terlebih dahulu. atau untuk supaya yang tidak bisa disambung tadi sembuh dulu sehingga suatu saat bisa disambung gitu ya. Jadi itu bagian dari pengobatan. Jadi tidak selalu bahwa lubang di perut itu permanen ya. Iya, Bro. Jadi permanen hanya pada keadaan di mana kalau kankernya itu pada saluran cerna bagian bawah dekat anus. Iya. Jadi tidak ada daerah untuk disambung. Iya. Nah, sekarang susah nggak sih merawat lubang itu? Kalau sobat baper sekalian ingin mengetahui, sudah adakah lembaga-lembaga yang membantu seseorang pasien yang hidup dengan kolostomi tersebut? Iya, memang betul, Prof. Yang kita lakukan pembuatan kantong ini yang dibilang stoma ini bisa sedikit mengganggu ataupun menyebabkan kita sedikit terbatas, terutama kalau kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi hal itu bukan menjadi satu hambatan. Bisa kita lakukan aktivitas yang biasa dengan kantong, dan itu biasanya kita rawat dan kita ganti secara periodik. Bisa 3 sampai 7 hari biasanya. Oh gitu, jadi nggak harus tiap hari diganti ya? Iya, sesuai dengan kekuatan kantongnya. Nah, untuk pembersihannya bisa dilakukan tiap hari. Oh gitu. Dan itu biasanya kalau dalam perawatan kadang-kadang timbul iritasi, timbul kontaminan ke luka kulit. Di daerah yang lubangnya itu ya. Dan itu bisa diatasi, Prof, dengan beberapa pemberian obat ataupun bedak ataupun bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengurangi gangguan ini. Dan kita tahu bahwa ada kelompok masyarakat juga yang bergabung dalam stoma care ataupun ostomate. Nah, itu akan sangat membantu teman baper sekalian untuk bisa melakukan perawatan kantong stoma ini. Dan harga kantongnya juga kalau nggak salah sudah tidak mahal ya. Tidak Jadi terlalu dan mahal. ditanggung BPJS ya. Iya. Ya, baik. Jadi demikian sobat baper sekalian mengenai cerita tentang kolostomi atau lubang di perut yang biasanya dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu dari kanker pada saluran cerna, seperti itu ya. Iya. Nah, kita tampaknya sudah hampir sampai pada penghujung. Kira-kira Pak Wifanto, pesan-pesan apa saja yang bisa diberikan pada sobat baper yang terkait dengan pengobatan pada kanker saluran cerna, khususnya pada usus besar ini? Silahkan. Iya, terima kasih, Prof. Sahabat baper sekalian, kalau kita sudah terdiagnosis kanker usus besar,
itu jangan takut dan para dokter akan membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan pengobatan. Dan pembedahan itu jangan satu hal yang menjadi hal yang menakutkan, karena itu merupakan salah satu untuk kita bisa membuang dan mengeradikasi kanker itu. Dan mudah-mudahan mencapai kesembuhan ya. Iya, dan itu diharapkan untuk bisa menghilangkan tumor dan memperpanjang harapan hidup. Iya. Nah, Gitu, Prof. gitu ya. Iya. Baik, terima kasih sekali Sobat Baper sekalian. Kita sudah mendengar bincang-bincang kita dengan Dr. Wifanto ini, seorang dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Dan mudah-mudahan kembali sedikit kita mendapat tambahan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengobatan khususnya dari aspek bedah, dari kanker saluran cerna khususnya usus besar yang kita bicarakan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Sobat Baper sekalian dan bisa menjadi pengetahuan dari Sobat Baper untuk memberikan informasi kepada keluarga, kerabat, sejawat atau sekelilingnya di masyarakat sekitar Sobat Baper sekalian, dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Baik, kita akhiri episode kali ini dan kita akan jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.